Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang keuanganmu di masa depan ataupun mungkin sudah terjadi. Pesan dari spirit guide atau malaikat pelindungmu ya, apa pesan semesta juga kepadamu. Untuk keuanganmu nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, apa pesan semesta atau spirit guide-mu untukmu untuk masalah keuanganmu ataupun untuk keuanganmu ke depan ya. Saya nggak tahu ini apa yang nanti keluar ya, yang ingin disampaikan sesuai energi kalian. Di sini bukan bicara tentang zodiak ya, memang nanti saya bikin tentang per zodiak, tetapi ini bicara tentang energi. Jadi kalau ada yang tanya, Kak Ica, kok keuangan zodiak A dan zodiak B kok sama? Ini bukan bicara tentang zodiak ya, ini bicara tentang energi. Dan bicara kenapa saya harus per zodiak, supaya algoritma bisa mengantarkan pesan ini kepada orang yang ditujukan, yaitu kamu, dimana sesuai dengan zodiakmu, seperti gitu ya. Oke, bicara tentang energi untuk energi keuangan kamu di kedepannya ya, di hari esok. Wow, Ice of Wands. Saya merasakan di sini energi baik ya. Ada beberapa cita-cita kamu ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang lagi kurang bagus ya. Ke depan akan jauh lebih baik. Ada cahaya lilin ya. Ini lilinnya 4, berarti ada beberapa yang akan membantumu dalam menyelesaikan semua cita-citamu, dalam artian mungkin kamu mendapatkan bantuan keuangan dari orang lain, ataupun mungkin di sini kalau bicara tentang karir ya, kamu akan mendapatkan jabatan yang up, ada kenaikan jabatan, sehingga otomatis kamu akan mendapatkan gaji yang lebih ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang belum mempunyai pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan sehingga kamu mendapatkan gaji. Nah itu kalau bicara tentang kamu sebagai wirausaha ya, usaha kamu lebih baik ya ke depannya dibandingkan hari-hari kemarin. Nah ini ya, ini bicara tongkat ya, dia memegang tongkat kemenangan ya, dan ada di bawahnya ada penerangan lilin, cahaya lilin yang bisa membuat kamu bersinar, di mana kemarin agak sedikit redup, mungkin ada beberapa yang membayar hutang ataupun apapun. Saya lihat di sini ada juga yang akhirnya bisa melunasi hutangnya. Wow, keren ya. Jadi bicara keuangan kamu ke depan akan jauh lebih baik. Cuman Queen of Pentacles, hati-hati. Ini bicara hati-hati. Jangan sampai ya, kamu punya keuangan ada, kamu yang songong ya. Jadi lihat nih lirikannya. Karena kamu sekarang, wah saya sudah jadi kepala ini, saya sombong ya. Atau kamu langsung beli mobil, beli ini, beli itu ya. Ingat, hidup tetap hemat. Karena kita tidak tahu hari esok ya, kita harus punya tabungan tak terduga ya, tabungan masa depan. Jangan kita langsung sombong, songong, lupa daratan ya, karena harta itu bisa berputar. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan kita yang hari ini baik, karena pada saat hari tidak baik kita sudah punya amunisi gitu ya. Jadi jangan langsung kasih lihat, wah saya ini banyak duit gitu. Ada beberapa seperti gitu ya, langsung beli iPhone baru, beli mobil baru, beli ini, beli itu, atau dalam tanda kutip kredit. Akan tiap bulan saya dapat. Nanti kalau setiap bulan saya dapat kan saya bisa bayar gitu. Jadi saya ambil aja dulu kredit. Ujung-ujungnya kita nggak tahu, seperti kemarin COVID semuanya off ya. Bingung, bang nggak mau tahu ya, kamu mau punya uang nggak ya. Jadi hati-hati ya dalam membelanjakan dan
bicara tentang prestise, harga diri kita juga ya. Bicara harga diri nih, kalau kamu punya uang, hutang ngapain gitu. Bicara harga diri adalah kemampuanmu di mana memang kamu mempunyai skill atau sesuatu yang dihormati, dihargai, bukan hanya dari segi uang ya. Jadi jangan sombong, jangan lupa daratan, itu aja, harus hemat ya. Ekonomi kamu bagus ke depannya, saya lihat ya. Orang-orang yang mendengar ya, karena ada yang bilang gini, Kak Ica, kok readingannya belum tentu kan sama semua. Kita aminkan semua sama ya, karena kita bicara tentang energi. Kamu dapat readingan ini pun ya bukan suatu kebetulan ya. Jadi diaminkan saja, karena ini bicara tentang energi ya. Dalam artian gini, algoritma tidak mungkin, ataupun kita bertemu di dunia maya tidak mungkin suatu kebetulan. Karena kamu dapat mendengarkan readingan ini karena semesta yang menuntunmu. Intinya seperti gitu. Jadi aminkan yang positif, negatifnya ya dirubah gitu. Jangan sampai itu terjadi ya. Oke. Berikutnya di sini ada Six of Wands. Wow, saya lihat kamu akan lebih baik ya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin mengkhianatimu dulu, dia akan kembali karena mungkin kondisinya kamu sudah jauh lebih baik sekarang. Tapi ya itu kembali kepada dirimu. Carilah orang-orang yang memang baik ya. Dimana pada saat kamu kondisi sulit, kamu tahu oh orang-orang yang mendekati saya pada saat saya bahagia itu orang-orang toksik. Dimana pada saat saya susah mereka pergi. Ternyata si A, si B, si C ini pada saat saya susah mereka masih tetap bersama aku. Mereka lah orang-orang yang tulus ya. Jadi jangan tadi saya bilang kamu terlena, karena di ke depan itu pada saat kamu banyak rezeki, banyak uang, kamu ada tahta, harta ya. Banyak orang juga yang palsu, banyak orang juga yang hanya mau memanfaatkan ya, atau ya kalau mau dibilang menyanjungmu dengan kata-kata pujian dan lain-lain. Hati-hati jangan sampai kamu terkena bujuk rayunya, padahal ya itu hanya sebagai pemanis aja untuk bisa menggolkan apa yang diinginkan. Mungkin minta traktir, minta fasilitas, pinjam duit, ini itu dan macam-macam. Jadi jangan terlena. Ya mendingan kita itu banyak uang tapi orang nggak tahu, dibandingkan kita punya seolah-olah kita mau dilihat itu kita itu banyak uang gitu ya. Jadi berpura-puralah bahwa kamu itu nggak punya duit, padahal kamu punya uang. Supaya apa? Kamu jangan dimanfaatkan. Nah ini kondisinya kamu itu mau kelihatan kaya, mau kelihatan banyak duit biar dihormati. No ya, semua palsu. Jadi sekarang kondisinya semesta mau sampaikan kepadamu untuk berpura-puralah untuk tidak mempunyai uang. Dari situ kamu tahu bahwa oh orang ini memang menghargai saya karena memang diri saya, bukan karena uang saya. Padahal kamu punya tabungan melimpah gitu ya. Jadi sekarang kita itu jangan terlalu lugu, jangan terlalu polos. Saya punya uang, oh, no ya. Pada saat mereka tahu kamu punya uang ya mereka baik-baikin kamu. Pada saat kamu nggak punya uang, bye ya. Nah ini hati-hati orang-orang yang akan datang penuh dengan drama ya. Nine of Pentacles ya. Saya lihat di sini juga ada beberapa yang mungkin akan jauh lebih baik keuangannya. Kondisinya saya merasakan di sini ada yang akan menikah ya. Bicara tentang keuangan ini kan berarti uang ada, berarti ada yang menikah, ada yang mempunyai mobil baru ya. Ada yang mempunyai rumah baru. Saya lihat seperti gitu ya. Jadi harus bisa memanage keuangan. Kalau memang belum mampu ya jangan ambil mobil. Kalau belum butuh juga jangan beli mobil walaupun kamu mampu. Nah ini ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu kalau memang masih sendiri pakai motor aja gitu ya. Walaupun kamu bisa mampu sudah punya tabungan 1 miliar gitu, pakai motor aja. Kalau memang belum butuh ya. Jadi beli sesuatu yang butuh. Kalau Kak Ica saya sudah berumah tangga, saya ingin punya rumah, oke silahkan. Kak Ica saya mau punya rumah untuk investasi, saya belum nikah, ya nggak apa-apa, beli aja karena itu butuh nanti suatu saat kamu nikah kamu sudah mempunyai rumah. Nah itu nggak apa-apa ya. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu punya uang, carilah sumber-sumber investasi untuk masa depan. Entah kamu membangun properti, beli properti ya. Kalau kendaraan jangan karena dia susut ya, ataupun di logam mulia, emas ya. Jadi untuk masa depan kamu gitu. Jangan hambur-hamburkan dengan orang-orang toksik ya. Orang-orang toksik itu hanya orang-orang yang hanya mau enaknya doang gitu ya. Di sini ada strike ya, harus tegas pada diri sendiri. Jangan pergi ke toko lihat diskon. Kamu banyak uang, saya bilang di sini kamu akan rezekimu bertambah ya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengontrol emosimu dalam berbelanja, dalam memiliki sesuatu, dalam apapun. Ya, jangan sampai nanti uang kamu habis. Harus punya tabungan safety, harus bisa mengendalikan emosi dalam apapun. Walaupun mungkin diskon, ya, tapi kamu nggak butuh jangan dibeli. Ya, ngapain kita mau membeli? Akhirnya apa? Rusak karena nggak dipakai.
Contoh beli baju, kita beli sekarang saya mau beli baju nih mumpung diskon, nggak taunya sampai di rumah nggak cocok ya, ataupun sampai di rumah taruh di lemari untuk dipakai bulan depan udah kesempitan, nggak pede, akhirnya apa, dimuseumkan di lemari. Jangan ya. Jadi beli baju atau beli apapun walaupun diskon tapi nggak butuh, jangan. Belilah pada saat butuh. Jadi kamu tuh kalau memang sudah tahu bahwa karakter kamu orangnya boros, ya jangan ke toko. Jangan sering-sering ke toko, maksudnya bukan jangan ke toko. Jangan sering-sering ke toko. Ya. Jadi pada saat kamu ke toko, pada saat kamu perlu baru kamu ke toko gitu ya. Kalau nggak ada keperluan ya ngapain gitu ya. King of Sword ya, belajar untuk bisa membuka bisnis di sini. Kalau saya merasakan di sini energinya ada beberapa yang mau membuka bisnis. Carilah bisnis-bisnis yang bisa kamu handle ya. Jangan ketergantungan sama karyawan. Ya, pada saat mereka tidak ada, kamu bisa mengerjakan sendiri, atau kalau bisa ya mengerjakan sendiri, packing sendiri. Ya, cari, walaupun mungkin kamu sudah mempunyai uang ya, kamu tetap harus kerja. Ya. Untuk menyibukkan diri, mencari pengalaman ya, dan bisa diputar uangnya. Bisa kamu jadi berkat juga buat orang lain. Kalau mau dibilang ya kamu mempekerjakan orang, tetapi ingat, cari pekerjaan yang bisa kamu handle, bukan ketergantungan sama karyawan. Memang kita bilang kamu bisa menjadi berkat buat orang lain, tetapi kan kadang-kadang ada orang lain itu yang mungkin contohnya ya, dia sakit ataupun apa, tidak bisa menghandle, ya kamu yang menghandle. Kebanyakan ini owner ini mau buka usaha tetapi ketergantungan sama karyawan. Kalau bisa kamu kerja sendiri. Nah, ini pesan semesta kepadamu. Kalau kamu mau kerja, kamu yang tangani sendiri. Jangan fokus atau diserahkan semuanya ke karyawan. No, ya. Jadi kamu sebagai owner tuh bukan nyuruh-nyuruh, tapi kamu sebagai pekerja juga. Ya, mengambil keputusan sebagai pengambil keputusan dan pekerja ya. Dan terakhir di sini Four of Swords ya. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa memperlancar rezekimu, hatimu harus tulus, baik apapun yang terjadi di masa lalu yang pernah menyakitimu, lepaskan, maafkan, berdamai dengan diri sendiri dan masa lalumu ya. Ambil pelajarannya, tetapi kita nggak boleh menyimpan dendam, amarah dengan orang-orang yang pernah kita sakiti, karena itu menghambat rezeki kita. Ya, jadi supaya rezekimu ke depan lebih banyak lagi, hatimu harus bersih, itu aja. Ya, bersih dari apa? Dari kekecewaan, amarah, sakit hati, ya, murka, kata-kata kotor. Ya, hati harus bersih supaya pikiranmu bersih, jernih, kamu bisa berpikir, rezeki pun datang. Ya, jadi seperti gitu ya, semesta mau sampaikan kepadamu untukmu tentang keuanganmu ke depan. Keuanganmu ke depan akan jauh lebih baik, tapi ingat, kamu harus bisa mengontrol emosimu dalam berbelanja, dalam memanage keuangan, dalam foya-foya ya. Jangan sampai malah orang hanya memanfaatkan uangmu saja ya. Dan yang paling utama, hati harus bersih supaya kelimpahan rezeki datang kepadamu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.